saya nggak mau lagi spekulasi. Saya berjanji sama diri saya nggak mau menyusahkan keluarga saya. Karena waktu itu jangankan bayar sewa tempat tinggal kita akhirnya harus sampai berkemas dan pulang tinggal di rumah orang tua karena nggak sanggup. Dan untuk beli susu anak juga mikir gitu loh waktu saat itu. Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan on Location. Ini adalah podcast persembahan dari CNBC Indonesia. Dan special guest saya hari ini adalah Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bang Sandi, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik Maria, dan welcome to podcast studio Wonderful Indonesia. Ini kayak X ya, Cuap-Cuap Cuan X podcast Wonderful Indonesia. Betul, dan di sini good vibes only. Good vibes only, yang enggak vibes-nya good keluar aja gitu ya. Iya, karena ini hanya berbicara tentang cuan. Jadi kalau cuan itu mesti dekat dengan good vibes. Iya. Pertanyaan pertama aku adalah, rahasianya apa sih Bang Sandi selalu keren? Rahasia. Keren itu berdekatan dengan cuan. Jadi kalau kita bisa memastikan portfolio kita kinerjanya keren, Yes. insya Allah itu kita cuan. Tapi kan lagi susah sekarang, kondisinya lagi kayak Ya, up ini and kan, down gitu loh. Curhatan sobat-sobat cuan, kita kalau pendengar kita nih Bang Sandi disebutnya sobat cuan. Mereka sampai pusing gitu, bahkan stres nggak mau lihat market gitu karena nggak good. Apalagi sekarang kan jam perdagangannya lagi balik lagi normal nih. Yeah. Nah, mereka harusnya kan udah dengan vibes yang bagus, tapi mereka masih kayak, ya mungkin karena angkatan kolonial saya kebanyakan gitu ya. Jadi baru ngelihat real market sekarang nih banyak yang nggak kuat mental, Bang Sandi. ayo sobat cuan, hadapi kenyataan. Dengan tidak melihat screen itu bukan artinya semuanya baik-baik saja. Justru kita harus melihat screen untuk melihat peluang. Nah, kebetulan memang saya menganut pendekatan fundamental analysis. Jadi investasi itu fokus kepada value, kepada nilai yang dimiliki oleh suatu investasi dan harga pasarnya. Jadi kalau nilainya itu ada di bawah dari harga pasarnya kan berarti kan overvalue. Tapi kalau nilainya ada di atas daripada harga pasar, ini kan justru peluang. Nah, saya melihat memang kita mesti stay invested. Kalau kita exit dari, dan ini sudah puluhan tahun dilakukan penelitian bahwa jika kita menarik investasi kita dari pasar modal, justru kita akan kehilangan peluang. Tapi kalau kita menyesuaikan investasi kita sesuai dengan kebutuhan saat ini di era yang VUCA, volatility, kebergejolakan, jadi ya hadapi aja, ini memang sudah zamannya, zaman kebergejolakan. U, uncertainty, Yes. banyak ketidakpastian. C, complexity, sangat kompleks. Ini ada pandemi, geopolitik, ada ketegangan dagang antara Cina dan Amerika. Tambah lagi Jepang. Terus juga Jepang lagi sekarang menambah runyamnya dengan Taiwan. Terus terakhirnya ambiguity, banyak yang ambigu. Jadi kebijakan-kebijakan kita misalnya nih PPKM dicabut, tapi kedaruratan COVID masih terus. Nah, ini ambiguity ini yang memang merupakan fitur-fitur terkini dari kebijakan pasca pandemi di era VUCA ini. Tapi it's a good time for Indonesia to, mungkin masyarakat Indonesia untuk mulai lagi tetap berinvestasi saat ini, atau kayak wait and see gitu. Kalau bahasa-bahasanya wait and see dulu deh, lihat kan dulu deh. Justru menurut saya ini bukan tahun wait and see. Ini tahun investasi. Jadi kita justru harus melihat apa sih instrumen investasi yang bagus di tahun 2023 ini. Ada yang bilang tahun politik. Tapi data menunjukkan bahwa kalau kita tetap berinvestasi di instrumen yang tepat, tahun politik justru juga menghadirkan berbagai peluang. Misalnya kalau saya melihat sekarang Indonesia dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan akan menjadi rajanya ekosistem electric vehicle. Ini peluang investasi yang luar biasa. Misalnya kalau kita lihat Indonesia ini
akan menjadi epicentrumnya green economy industrial revolution. Jadi di mana ekonomi berbasis hijau dan berbasis biru ini akan ada di Indonesia. Jadi kita mesti mencari instrumen investasi yang dekat dengan tren-tren terkini. Dan tren terkini ini semua Indonesia memiliki. Pertama, digitalisasi. Kita salah satu pasar yang sangat cepat dalam bertransformasi digital. Dan perusahaan-perusahaan yang melakukan digitalisasi akan menawarkan instrumen-instrumen yang sangat relevan saat ini dan akan membawakan cuan. Kedua, masalah transformasi kesehatan pasca pandemi. Indonesia ada di garda terdepan. Dalam penanganan pandemi kita diakui juara lah. Lebih baik daripada negara yang maju sekalipun. Betul. Alhamdulillah. Yang ketiga ini adalah sustainability. Indonesia sekarang mulai menancapkan tonggak-tonggak, panji-panji kemenangan kita di sektor green economy, di sustainability. Banyak perusahaan-perusahaan yang bukan hanya bicara mengenai ESG, tapi sudah justru melihat peluang dari ESG ini, environmental, social, dan governance. Jadi saya sangat optimis sih. Dan saya justru melihat ini peluang kita untuk menambah investasi di sektor-sektor yang tepat. Berarti bukan wait and see time ya, rugi ya kayaknya kalau sekarang wait and see ya. Malah justru nanti akan kehilangan peluang. Karena tahun lalu memang tahun yang penuh tantangan, tapi kita tumbuh 5,31%. Jadi kalau kita berinvestasi tahun lalu, ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah terrealisasi dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Berarti kan konsumsi meningkat. Berarti kalau konsumsi kita meningkat, perusahaan-perusahaan yang menyediakan barang-barang konsumsi, apalagi fast moving consumer goods, FMCG itu akan sangat menunjukkan kinerja yang positif. Kita juga melihat ekspor dengan komoditas harga yang alhamdulillah tahun lalu walaupun ada moderasi, tahun ini juga masih menjanjikan value. Dan buat saya pariwisata dan ekonomi kreatif ini kita underinvested di pariwisata. Padahal anak-anak sekarang sukanya kan healing. Dikit-dikit healing. Dikit-dikit healing. Dan kita udah mencatat ini setahun kalau kita hitung itu sekitar 7 kali setahun mereka healing. 7 kali banyak jadi banget. Jadi 7 kali untuk yang generasi Z sama dari generasi milenial. 7 jadi kali 1,5 bulan sekali mereka healing. Dan healingnya nggak jauh-jauh, deket-deket aja di sini. Ke Kabupaten Bogor misalnya, atau ke Anyer, ke Puncak, itu udah bagian daripada healing. Atau sekarang mulai melebarkan sayap ke Subang sampai ke Cirebon. Dan dengan infrastruktur yang terbangun, mereka bisa juga work from destinations. Oh iya benar. Dan itu WFA ya Pak? Dan work from anywhere. Work from anywhere. Dan dimana aja. Mereka staycation-nya itu menguntungkan fasilitas pariwisata dan investasi di parekraf. Sayangnya masih sedikit investasi kita di kenapa sih tuh? Sektor parekraf. Kalau yang sudah Bang Sandi mungkin lihat gitu, apa kendalanya gitu, kenapa sih? Karena kita masih memandang bahwa investasi di pariwisata ekonomi kreatif itu hanya tertiary. Jadi kebutuhan ketiga, lapis ketiga gitu. Padahal ini sudah masuk ke lapis kedua. Kita balik ke investasi ala Sandi Uno nih, Bang Sandi. Kalau kita mundur nih ke momen dimana kapan sih pertama kali Bang Sandi tuh punya uang hasil kerja sendiri, ingat nggak? Waduh, itu SD kali ya. SD? Iya, SD kali. SD? Dan ngapain Bang waktu itu saya waktu dulu itu ngumpulin stiker gambar tempel. Dan di stiker itu dikumpulin terus dijual lagi. Dan jiwa bisnis sudah dari kecil banget ya. Terus uang lebihnya ini kadang-kadang kan ditaruh di celengan, suka dipinjam sama mama waktu itu. Misalnya mama perlu uang, pinjam dulu ya duitnya, sambil berkelakar gitu. Nah, saya suka bilang, oke, boleh pinjam, tapi nanti
bagi hasil ya. Oke. Kalau ada keuntungan harus tambah Iya, gitu. iya. Jadi itu saya itu investasi pertama saya gitu. Iya. Minjemin jadi kayak bisnis gitu ya. Ya kayak bisnis. Mama waktu itu pakai buat usahanya, walaupun jumlahnya nggak seberapa, tapi saya justru jadi belajar usaha mama tuh di bidang kayak galeri gitu, jual-jual busana dan lukisan, juga batik. Nah itu baru lihat, oh ini berbisnis seperti ini. Tapi ternyata waktu saya mulai sekolah SMP SMA, saya tuh maunya jadi banker, mau jadi profesional. Oke. Dan Nggak kepikiran jadi pebisnis? nggak kepikiran sama sekali. Akhirnya saya lulus dari kuliah itu langsung apply di perbankan dan masuk menjadi pegawai yang sangat junior lah. Pegawai bank lah gitu ya. Pegawai bank gitu loh. Jadi karyawan. Dan itu saya tempuh hampir 8 tahun. Oh itu lama Dan berarti. Dari first graduate berarti ya? dari pertama kali lulus dan akhirnya sampai ke tingkat ya setingkat lagi udah menjadi pimpinan lah. Tapi terus ternyata kan krisis moneter dan tahun 97 98. Akhirnya saya kehilangan semua itu, saya di PHK. Akhirnya secara terpaksa saya jadi seorang entrepreneur di bidang keuangan dan investasi. Dan mulainya itu di bidang konsultan keuangan, memberikan jasa konsultan keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan restrukturisasi, divestasi, monetisasi dari investasi. Jadi itu yang saya lakukan dan perlahan usaha tersebut berkembang menjadi pengelola investasi dan terus masuk ke beberapa sektor-sektor unggulan. Dan setelah hampir 25 tahun lebih sekarang, usaha kami menjadi usaha nasional dan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Pernah nyangka gak sih bahwa dulu yang dimulai karena secara mau tidak mau ya gitu ya, karena kan tadinya profesional kemudian jadi entrepreneur bisa sampai sebesar ini? Nggak kepikir. Ini entrepreneur by accident dan ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa bahwa kita diberikan tanggung jawab ya. Dan nggak pernah terpikir gini, usaha yang tadinya hanya bertiga terus sekarang menjadi usaha yang 30.000 karyawan gitu. Tapi 8 tahun itu juga dimanfaatkan investasi nggak sih Bang Sandi waktu itu? Punya investasi, punya porto gitu? Jadi waktu jadi profesional ada. Tapi ya waktu Krismon habis semuanya. Dan karena berarti dulu, risky aset semua dong rata-rata? Waktu itu semua aset itu risky aset. Karena Asia kan jebol semua. Dan waktu itu karena masih muda, masih berani, saya berinvestasi menggunakan margin. Jadi aset-aset itu semua terkolateralize. Jadi menjadi kolateral, menjadi agunan dan habis semuanya dieksekusi oleh perbankan karena nilainya drop lebih dari 50% kan di krisis keuangan Asia waktu itu di Krismon. Jadi itu pelajaran buat saya dan setelah itu semua investasi saya adalah investasi yang prudent, berbasis fundamental. Saya nggak mau lagi spekulasi. Saya berjanji sama diri saya nggak mau menyusahkan keluarga saya karena waktu itu jangankan bayar sewa tempat tinggal kita akhirnya harus sampai berkemas dan pulang tinggal di rumah orang tua karena nggak sanggup. Dan untuk beli susu anak juga mikir gitu loh waktu saat itu. Jadi saya akhirnya berjanji kepada diri sendiri bahwa saya akan berinvestasi secara hati-hati dengan pendekatan konservatif. Portfolio saya itu harus portfolio yang menggambarkan jangka panjang. Jadi investasinya itu di values, jadi value investing. Dan yang menjadi role model saya itu Warren Buffett, Benjamin Russell, bahwa mereka itu melihat value begitu nilai daripada pasarnya itu jauh di bawah nilai intrinsik daripada sebuah instrumen. Berarti karena pelajaran itu akhirnya membuat Bang Sandi kemudian switch gitu ya, jadi being investor. Kalau bicara mengenai resesi dan krisis berarti udah pernah lewatin berbagai macam fase ya Bang? Waduh, udah kalau mungkin sekarang krisis
kesekian kalinya. Nah, kalau sekarang kan expose media gede banget nih di medsos kan, resesi, apa itu resesi, dan banyak banget akhirnya teman-teman atau sobat cuan tanya, gimana nih Min mau resesi, apa yang harus dilakuin? Nah, pengalaman Bang Sandi kalau compare dengan yang dulu dan sekarang gitu, apakah memang kita near to that recessions? Enggak Apa sama sebenarnya sekali. masih ini hanya karena banyak media yang expose, jadi ketakutannya kayak seakan-akan jadi lebih memuncak gitu. Memang ada resesi, tapi bukan di Indonesia. Ada resesi di beberapa belahan dunia dan negara-negara lain yang sudah menjadi pasien IMF. Sudah ada itu dan ada sekitar 60 negara yang berpotensi untuk resesi dari total sekitar 200 negara. Gitu. Indonesia alhamdulillah. Tapi kita harus selain optimis juga waspada. Yep. Jadi kita harus cautiously optimistic. Optimis dengan penuh kewaspadaan. Kita fundamentalnya kuat. Kita kemarin ada gejolak perbankan di Amerika. Yeah. Perbankan kita jauh dalam keadaan yang lebih baik karena memiliki tingkat konsentrasi yang rendah. Terima kasih kepada para UMKM yang menjadi debitur-debitur yang telah berhasil melakukan pendekatan yang lebih hati-hati dalam mengembangkan bisnis mereka. Dan kita harus meyakini bahwa tahun ini kita akan bertumbuh di atas 5% lagi. Berarti di Indonesia insya Allah, knock on wood, tidak ada resesi tahun ini. Tapi kita harus waspada. Sekaligus juga harus gercep dalam melihat peluang. Gerak cepat gitu. Misalnya ada peluang di beberapa sektor unggulan, itu kita harus masuk dan sabar berinvestasi. Jangan 2-3 hari naik 20% cash out. Padahal ini menarik sih, sabar berinvestasi menurut Sandiaga Uno seperti apa sih? Karena anak sekarang nggak ada yang kenal sabar investasi. Lakukan analisa dengan penuh kehati-hatian dan secara menyeluruh, komprehensif di sebutnya fundamental analysis, dan terpilihlah 2-3 instrumen atau mungkin portfolio. Beli portfolio tersebut, jangan pernah time the market, jangan pernah nunggu ini harga berapa, time the market, abis itu taruh laci. 80% itu yang ditaruh di laci, itu bersabar. Dan ini nggak akan pernah di cash out, kecuali ada sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Atau ada perubahan dari investment thesis kita atau tesis investment kita. Kalau kita senang trading, boleh juga. Tapi limit trading kita di angka mungkin buat saya maksimal 5-10% dari portfolio kita. Oke. 5-10% aja gitu ya? 5 dari 10%. Yang 80% lebih itu long term portfolio, dan 10% itu ya di instrumen lain seperti properti, emas, atau instrumen lainnya. Kalau untuk yang baru-baru yang kekinian misalnya kayak kripto gitu-gitu, update nggak sih Bang Sandi? Saya nggak ada kripto di portfolio saya. Kalau Bang Sandi sendiri melihatnya seperti apa dengan tren investasi baru yang ya ini kan naik turun. Kemarin sempat turun drastis, sekarang lagi ada spotlight lagi. Saya punya konsep whatever goes up fast akan goes down fast juga gitu. Jadi saya masih belajar. Saya waktu itu ditekan, kalau harus berinvestasi berapa alokasi buat kripto. Saya jawab waktu itu maksimal 1% dari portfolio saya untuk belajar aja. Untuk belajar. Jadi kalau rugi 0 gitu ya nggak akan berdampak signifikan terhadap portfolio kita. Fenomena yang muncul sekarang nih Bang, jadi kalau dari indeks literasi kita ini kan masih rendah banget, tapi inklusinya tinggi gitu. Jadi pengguna produknya lebih tinggi daripada yang tahu dan paham gitu. Dan ini dialamin sama milenial dan Gen Z sih banyak kan sekarang. Faktor ikut-ikutan masih banyak banget kejadian kayak di zaman sekarang ini. Nah, Bang Sandi ngeliatnya gimana sih? Ini yang harus kita terus edukasi masyarakat bahwa investasi itu bukan ikut-ikutan, tapi investasi itu adalah investasi yang masa depan. Jadi investasi itu bukan ikut-ikutan, tapi investasi itu adalah masa depan. Jadi kalau dia menggantungkan masa depannya pada investasi, dia harus tahu betul apa yang mereka invest. Jangan katanya nih, ini mau dibawa ke sini. Gimana mau dibawa? Emang mau ke pasar gitu. Jadi caranya kenapa harganya naik? Kan harga naik,
turun itu kan supply and demand. Kalau supply-nya kurang, demand-nya tinggi, berarti harganya naik. Demand tinggi itu karena prospeknya bagus. Supply-nya ya karena mungkin kalau orang semuanya ingin beli, sedikit yang jual, harganya akan meningkat. Nah, kalau itu kita bisa pahami bahwa setiap peningkatan harga itu tentunya harus berlandaskan nilai atau value, maka kita akan sangat mengerti dan akan sangat hati-hati dan berorientasi jangka panjang jika kita berinvestasi. Oke, jadi ke long term ya, makanya panutannya Warren Buffett gitu ya, sesuatu yang memang sudah dilihat bahkan bisa hidup pakai dividen gitu ya, karena memang megang sesuatu hal yang memang bagus. Nah, kalau nextnya nih Bang Sandi untuk real asset kayak properti gitu, gimana sih Bang Sandi ngelihatnya ke depan nih? Saya tuh First struggles bisnisnya nih. Buat saya karena udah berkali-kali ya, saya tuh nggak terlalu tangan dingin sama properti. Jadi yang ada beberapa investasi yang alhamdulillah cuan di properti, tapi saya nggak punya banyak alokasi ke properti, hanya properti yang ditinggalin, sama ada beberapa properti yang investment disewakan gitu ya, tapi dari yieldnya, terus maintenance-nya, terus mesti refurbish. Bener. Akhirnya ya nggak terlalu tinggi, dan dari segi pertambahan nilai, kalau properti itu dibandingkan dengan yang ada di portfolio yang ada di pasar modal jauh lebih tinggi. Hasilnya yang dari pasar modal. Jadi portfolio properti saya ya gitu-gitu aja. Mungkin saya nggak terlalu hebat untuk melihat dari segi nilai beli tanah gitu atau beli bangunan gitu. Atau trennya udah pada berubah kali ya Bang ya? Ke situ nggak sih? Mungkin karena orang jauh lebih pilihnya sewa daripada beli, yang kayak gitu-gitu nggak sih Bang? Terus ya, ada akhirnya perubahan. membuat Anak-anak sekarang lebih baik bisa daripada memiliki, yang penting bisa menyewa. atau ya to experience something doesn't mean that you have to own it. Iya. Jadi kalau misalnya dia mau tinggal di villa, ya sewa aja villanya, buat apa dibeli. Karena lebih banyak yang suka nomaden sekarang, pindah-pindah dan tempat. mereka lebih bosenan kan. Jadi kalau dihitung-hitung, saya punya perhitungannya. Memang akhirnya di jangka menengah jangka panjang dengan menyewa, karena menyewa itu kita nggak perlu pusing untuk ya kalau ada kerusakan atau apa, penurunan gitu ya. nilai atau ada kerusakan, kita harus perbaiki dan lain sebagainya. Jadi bisnis sewa ini juga akan semakin meningkat ke depan. Mungkin yang kalau tangan dingin ya berhasil aja gitu ya. Iya, kalau tangan dingin sih ada teman-teman saya yang jago-jago banget. Beli ini naik 2 kali lipat, jual. Beli lagi naik 2 kali lipat, jual gitu. Saya nggak mengalami itu gitu loh. Jadi bukan artinya properti itu not a good investment. Saya aja nggak hokinya di properti. Masing-masing beda-beda sih, makanya beda orang tuh beda investasi dan beda pengelolaannya ya Bang Sandi. Kalau Bang Sandi sendiri ngelihat 5 atau 10 tahun lagi Indonesia ini akan seperti apa sih? Hype-nya mungkin hype di investasi, terus hype-nya di pariwisata mungkin kalau dari kacamata Sandi. Super hype menurut saya. Jadi kalau di investasi kita dengan GDP sekitar 4.000-an sekarang dan akan bertumbuh mudah-mudahan di atas 10.000, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi di atas 20.000. Ini kan akan menjadi ekonomi nomor 4 terbesar dunia. Jadi kita lihat aja indeks harga saham gabungan kita. Dulu waktu saya terpilih di DKI, banyak yang bilang, wah ini kolaps nih semuanya. Saya bilang enggak, waktu itu 4.000. Saya bilang ini akan 6.000. Dan benar. Saya buktikan gitu. Dan benar. 3 tahun 6.000. Dan kalau yang ikut saya waktu itu berinvestasi, cuan habis gitu, belum dapat dividen dan lain sebagainya. Jadi saya lihat turbulensi ini akan bersama kita untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kita mesti siap, jangan kita pesimis, jangan kita berpikir negatif. Mari kita bersama-sama melihat peluang, baik peluang usaha, dan bagi yang punya usaha, besarkan usahanya dan list your company, go IPO. Karena itu adalah
pencapaian tertinggi dari usaha kita jika kita sudah bisa mengajak publik untuk memiliki usaha kita juga. Untuk bisa punya share di perusahaan kita gitu. Betul. Ya. Pesannya dong Bang Sandi buat Sobat Cuan gitu untuk ya bisa menghadapi segala situasi tadi di era VUCA ini yang tadi Bang Sandi juga udah bilang. Iya, pesannya stay invested, terus berinvestasi, pilih investasi yang memiliki fundamental yang baik, pilih sektor yang cocok dengan pembangunan Indonesia, pilih perusahaan yang dikelola dengan amanah oleh tim manajemen yang kuat dan bertanggung jawab, dan mudah-mudahan investasi kalian akan mendatangkan banyak keberkahan. Sukses buat Sobat Cuan. Keren banget dan seru banget ngobrolnya Bang Sandi, nggak berasa banget waktunya udah selesai. Tapi next kapan-kapan boleh ya main-main lagi ya ke sini. Boleh ya. banget, dan ini buat teman-teman Sobat Cuan silakan. Ini rumahnya pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita di Gedung Sabta Pesona di Medan Merdeka Barat. Ada Creative Hub-nya juga di sini. Silakan untuk mencurahkan. Ada Music Corner, ada Coffee Corner, ada Warung Rojali. Tahu nggak Warung Rojali apa? Ada di bawah tadi. Singkatannya tahu nggak Rojali? Apa Bang? Rombongan yang jadi beli. Oh. Rombongan yang jajan-jajan dan beli-beli. Oh, rombongan jajan beli. Aku dong masuk berarti nih. Beli-beli investasi yang super keren. Keren. Aku juga berarti aku geng Rojali ya. Rombongan jajan-jajan beli-beli. Thank you banget Bang Sandi atas waktunya. Sukses. Sudah ke Cuap-Cuan sudah boleh hadir ke sini. Sukses terus Bang Sandiaga Uno ya dengan semua kesibukannya. Dan thank you ya Sobat Cuan udah dengerin cerita bareng dengan Maria di sini dan juga Bang Sandiaga Uno. Terima kasih banyak.